Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas materi yang Anda bagikan, ya. Khususnya dari buku The 33 Strategies of War. Ada satu strategi yang menarik banget, pilih pertempuran Anda dengan hati-hati. Intinya soal efisiensi gitu kan. Mencapai tujuan pakai usaha dan sumber daya seminimal mungkin. Saya jadi mikir, kenapa ya justru nggak ngelawan semua tantangan itu bisa jadi lebih kuat? Gimana caranya milih-milih pertarungan ini jadi kunci menang jangka panjang? Materi ini kan bilang, kita semua punya batasan, ya energi, ya waktu, ya keahlian. Makanya, disuruh tahu batasan dan pilih pertempuran baik-baik. Ini bukan soal menghindarkan ya, tapi lebih fokusin kekuatan kita. Cuma, apa sih biayanya kalau kita salah pilih gitu? Nah, itu pertanyaan penting banget. Seringnya kita cuma lihat, wah bisa menang nih. Tapi lupa ada yang namanya, biaya tersembunyi. Materinya jelas nyebutin, waktu yang kebuang, reputasi bisa rusak, hubungan baik jadi retak, atau malah bikin musuh baru yang dendam terus-terusan. Jadi kadang memutuskan buat nggak ikut campur atau nunda dulu itu justru langkah paling strategis, biar hemat sumber daya. Itu inti dari ekonomi sempurna dalam strategi, hasil maksimal, pengeluaran minimal. Menarik, menarik. Contoh George C. Marshall disebut juga kan, waktu dia mimpin Departemen Perang AS. Katanya dia sadar banyak banget perang birokrasi yang bisa dilawan. Bisa dijelasin nggak gimana pendekatannya dia itu jadi contoh nyata pilih pertempuran? Iya, si Marshall ini kan hadapin birokrasi yang, rumit banget. Nah, daripada dia kejebak di urusan kecil sehari-hari atau nyoba nyenengin semua orang yang pasti bikin capek dan fokusnya buyar, dia milih mundur dikit. Dia mimpinnya lebih nggak langsung, dia delegasiin tugas, terus fokusnya dijaga ke gambaran besar. Menang perang yang beneran. Dia sengaja nggak ngabisin energinya buat tiap konflik internal kecil. Ini nih contoh mikir pakai kerangka grand strategy. Grand strategy ya? Jadi bukan cuma soal taktik perang aja, tapi lebih ke visi jangka panjang gitu. Betul sekali. Grand strategy itu ngelihatnya jauh ke depan, bukan cuma pertempuran hari ini. Rencanain langkah-langkah buat tujuan akhir yang realistis. Kayak Marshall tadi, kadang rela kalah di pertempuran kecil. Demi kemenangan yang lebih gede nanti. Persis, fokusnya nyerang akar masalah, bukan gejalanya doang. Ini efisiensi tingkat tinggi namanya. Oke. Selain fokus kayak Marshall, ada cara lain nggak buat terapin ekonomi kekuatan ini? Di materi disebut soal nyerang titik lemah lawan, bukan kekuatannya. Contoh Ratu Elizabeth I lawan armada Spanyol. Itu gimana tuh? Kok bisa efisien? Nah, waktu itu kan armada Spanyol gede banget, kuat banget. Kalau Inggris lawan langsung, biayanya mahal, risikonya tinggi. Elizabeth I seperti dijelasin di sumber Anda, milihnya pendekatan asimetris. Dia pakai kapal kecil yang lincah buat ganggu jalur suplai Spanyol. Nyerang kapal-kapal mereka satu-satu, ngerusak logistik sama keuangan Spanyol. Jadi nyerang kelemahan sistemnya, bukan adu kuat armadanya langsung. Oh, cerdik ya. Sama kayak Rommel di Afrika Utara, dia sering mancing tank Inggris ke posisi yang udah disiapin artilerinya. Nyerang pas lawan lagi lemah. Dua-duanya itu contoh pakai sumber daya secara pintar buat hasil maksimal. Paham. Terus ada lagi strategi fight accompli. Katanya ambil gigitan kecil bertahap. Ini nyambungnya ke ekonomi kekuatan gimana ya? Kok rasanya beda? Nyambungnya di pencegahan eskalasi besar, fight accompli, atau bikin fakta di lapangan gitu ya. Kerjanya ambil langkah kecil-kecil tapi terukur. Tiap langkah itu mungkin nggak gede-gede amat efeknya, jadi nggak langsung bikin lawan ngamuk atau perang besar, tapi kalau dikumpulin, langkah-langkah kecil ini bisa capai tujuan strategis yang besar. Oh, jadi kayak nyicil kemenangan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi, menang tanpa harus keluar sumber daya gede buat satu pertempuran besar yang risikonya tinggi. Anda tetap milih pertempuran, tapi kecil-kecil dan udah dihitung banget. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari fokusnya Marshall, nyerang kelemahan ala Elizabeth sampai manuver fight accompli, benang merahnya apa soal strategi ekonomi sempurna ini? Benang merahnya gini, milih pertempuran secara hati-hati, itu bukti kecerdasan strategis. Bukan tanda kita lemah atau pasif. Ini soal sadar penuh sama keterbatasan kita. Waktu, energi, modal, fokus. Terus kita alokasiin dengan bijak, biar hasilnya paling oke. Mengutip Clausewitz nih, strategi itu kan seni bertindak di bawah tekanan kondisi tersulit. Nah, bagian penting seni itu ya bijak nentuin kapan dan di mana kita gaspol. Dan yang sama pentingnya, kapan kita harus nahan diri dulu, hemat energi, nunggu momen pas. Jadi, buat Anda yang dengerin nih,
Apa artinya ini semua? Ya intinya, kenali batas energi dan pengaruh Anda. Coba pikirin biaya tersembunyi tiap kali mau terlibat konflik atau ambil komitmen. Jangan cuma pengen menang sesaat, tapi pikirin dampak jangka panjangnya. Dan, yang paling penting, cari terus cara paling efisien buat capai tujuan Anda. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Dari sekian banyak tantangan proyek atau bahkan hubungan yang lagi Anda hadapi sekarang, mana sih yang benar-benar layak dapat energi penuh Anda? Mana yang sebenarnya cuma nguras tenaga, waktu, pikiran, tanpa bawa Anda lebih dekat ke tujuan utama? Milih dengan bijak di medan perang hidup Anda sendiri, itu langkah awal buat kuasai seni strategi ini. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini berdasarkan materi yang Anda bagikan. Sampai ketemu lagi.